matematikanya banyak gitu ya. Kayak kalau misalnya kalau kalian dari SF, yang dari SITES gitu-gitu, SF sama SITES itu matematikanya matematika B. Cuma tenang aja, kalau matematika A-nya jago, pasti B-nya jago. Karena matematika A itu cenderung lebih teoritis dari matematika B. Jadi matematika B itu istilahnya lebih penerapannya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kalian nanti ada pertanyaan, silakan nanti langsung ngomong aja gitu ya. Karena aku jujur nggak bisa baca chat. Ya, karena ini pakai iPad, jadi aku nggak bisa baca chat. Atau nanti kalau memang kalian mau ya nanti mungkin chat ke Hansen atau ke Atisan nanya gimana gitu. Tapi kalau kalian mau nanya langsung nanya aja sih. Jadi lebih enak karena aku nggak malas bolak-balik antara Notes sama Zoom-nya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Izin share screen. Tolong operator yang mic-nya bocor tolong di ini. Tolong di ini. Oke. Eh, Oke, jadi langsung aja kita mulai di sini ya. Jadi untuk tutorial kita hari ini kita akan bahas bab 0. Nah, jadi bab 0 itu apa aja? Nah, kita coba tulis ini ya. Bab 0 itu apa aja sih yang kalian nggak tahu mungkin ya. Jadi untuk bab 0 untuk kalkulus 1A gitu ya. Atau sebenarnya nama mata kuliahnya adalah matematika 1A gitu ya. Nah, matematika 1A bab 0, ini bab 0 itu cenderung lebih ke pendahuluan. Nah, di bab 0.1 kalian akan lebih mendalami berkaitan dengan bilangan real dan logika. Jujur sebenarnya bab yang ini nggak pernah masuk ke ujian sih, cuman pemahaman konsepnya tipis-tipis dibutuhkan lah gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua ada pertidaksamaan. Ini biasanya orang sebut juga sebagai pre-kalkulus gitu. Jadi sebelum kalkulus, karena sebenarnya kalian itu masuk ke kalkulus. Kemudian yang ketiga ada sistem koordinat. Sistem koordinat. Kemudian yang keempat itu ada menggambar grafik. Lalu yang kelima itu ada apa ya? Fungsi dan grafiknya. Terus ada juga di sini 0.6. Ini kita bicara operasi pada fungsi. Ya, Ma. Oke. Sama fungsi trigonometri. Nah, jadi kalau mengikuti kurikulum lama, kalian akan belajar dari ini. Untuk kurikulum baru, ya harusnya nggak jauh-jauh dari ini gitu. Kalau memang ITB-nya nggak jauh beda gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk dulu ke pembahasan kita yang pertama. Kita akan membahas berkaitan dengan bilangan real dan logika. Gitu ya. Kalian mungkin tahu lah bilangan real gitu ya di SMA kan udah jelasin, tapi sesungguhnya kalian sebenarnya nggak benar-benar tahu kan bilangan real itu apa, bilangan yang gimana gitu kan. Jadi kenapa bilangan real ini penting dipelajari? Karena nanti semua atau himpunan semesta bilangan yang nanti kalian bakal pelajari di kalkulus 1A ataupun kalkulus 1B itu menggunakan bilangan real. Ya, kita tidak bicara bilangan imajiner gitu ya. Nah, jadi bilangan real itu apa? Jadi bilangan real itu kita untuk mendefinisikannya kita bisa bagi dia menjadi dua. Bilangan real itu adalah bilangan real itu gabungan dari bilangan yang rasional sama yang irasional. Kak, ya irasional sama rasional bedanya apa? Nah, intinya kalau bilangan nasional itu bisa dibentuk dalam A per B gitu ya, dalam A per B. Nah, di mana FPB-nya itu satu, atau ya intinya bisa dibuat paling sederhana lah. Intinya setiap bilangan yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan itu namanya bilangan nasional. Ya. Cuman yang bilangan irasional gimana, Kak? Nah, bilangan irasional ini contohnya apa? Contohnya kayak bilangan V gitu ya. Nah, kalian jangan mau tertipu daya lagi. Ini mungkin sedikit fun fact ya. Jadi P itu tidak sama dengan 3,14 ataupun 22/7 gitu ya.
Makanya nanti mungkin kalian yang udah SMP, SMA, kalau guru kalian cukup menuliskan dalam pi gitu kan, nggak usah diubah ke 3,14 atau 22/7 gitu kan. Karena memang mereka tuh nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena 3,14 dan 22/7 ini sebenarnya ya hanyalah aproksimasi untuk pi. Jadi kalau kalian mau nulis pi 3,14 itu bukan ini gitu, bukan kayak gini. Nah, ini salah. Salah total. Gitu ya. Yang benar tuh nulis pi gimana kalau mau ditulis dalam 3,14? Kasih tanda sama dengan agak lengkung dikit. Ini menunjukkan apa? Kalian kayak semacam aproksimasi atau pendekatan lah gitu bilangnya ya. Pendekatan gitu. Nah, jadi pi itu bukanlah bilangan bukan bilangan lagi, bukan bilangan rasional ya, tapi dia bilang irasional. Contohnya pi, terus akar 2, kemudian akar 3. Nah, itu contoh-contoh bilangan yang irasional. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi, sebenarnya bilangan rasional itu dibagi lagi jadi dua. Ada bilangan rasional yang dia desimalnya berhenti, kategorinya desimal berhenti gitu ya, sama yang desimal berulang. Nah, cuman di sini nggak mau bahas lebih gitu ya, karena ya nggak pernah ditanyain juga teori-teori kayak gini. Cuman ini pengetahuan kalian aja ya. Jadi sampai sini kalian tahu bahwa bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional sama irasional. Ya, bilangan rasional itu apa? Bilangan irasional itu apa? Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kemudian dengan logika matematika. Nah, logika matematika yang kebanyakan dipakai di kalkulus itu cuman dua sih. Yang pertama itu implikasi, gitu ya. Yang kedua diimplikasi. Oke? Nah, Kak, bedanya implikasi sama biimplikasi apa? Ya jelas beda lah. Yang satu implikasi, yang satu biimplikasi gitu ya. Nah, cuma bukan beda masalah hurufnya, tapi implikasi itu kalau kita translate dia ya dalam bahasa Indo kita sehari-hari gitu ya. Implikasi itu mau bilang jika titik-titik-titik gitu ya, maka titik-titik-titik gitu ya. Contoh nih yang kalian sering ingat. Jika saya haus gitu ya, nah maka saya minum. Gitu. Nah, ini kan ya, yang contoh logika gitu ya. Cuman kan kalau di matematika kalimatnya dalam matematika gitu, bukan dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari ini gitu ya. Gitu ya. Nah, Nah, kemudian kalau biimplikasi gimana? Nah, biimplikasi itu jika dan hanya jika. Ya, itu adalah jika titik-titik-titik, jika dan hanya jika. Kak, maksudnya apa, Kak? Ya, nanti dijelasin ya. Tenang aja. Nah, nggak ada contohnya sih. Memang kalau yang biimplikasi contohnya kayaknya harus pakai yang agak matematis dikit lebih enak juga gitu ya lihatnya ya. Nah, itu kita bicara tentang logika matematika. Jadi, logika matematika cuma dua itu yang kepake gitu ya. Yang kebanyakan dipakai gitu ya. Cuma ya nggak menutup juga. Cuma yang paling ideal kalau mau meningkatkan chance kalian untuk bisa ujian ya pelajarinya dua ini gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan implikasi itu benar atau salah ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi sekarang pertanyaan adalah eh, kapan logika itu benar ya? Kita bilangnya kapan logika itu benar atau salah. Gitu kan? Kapan dia benar, kapan dia salah. Nah, itu kan pertanyaan kita sekarang. Nah, jadi sebentar deh. Oke, itu jangan nanti kalian susah bacanya. Nah, jadi sekarang misalnya kita kan punya contoh ya. Kita punya contoh gini. Contoh, jika X kurang dari 1, maka 5X min 1 kurang dari 14 misalnya. Nah,
Ini ditanya implikasi dong, karena kan jika maka, ya kan? Nah, gimana cara ngecek implikasi benar atau salah? Sebenarnya cara cara formal ya, kita bilang cara formal ya. Jadi kalau kita pakai cara formal atau benar-benar cara yang matematik banget gitu ya, cara formal itu adalah kita harus buktikan dari kiri ke kanan. Ya, buktikan dari kiri ke kanan. Oke? Nah, cuman karena di EduClass dan juga saya tidak suka cara yang terlalu matematika gitu ya, karena kan kita kan kalau ada cara cepat kenapa pakai cara lama gitu ya. Nah, jadi gimana caranya adalah sebenarnya tergantung sih. Nanti kalian juga dapat feel-nya gitu ya. Cuman kalau yang kulihat di sini kan 5x min 1 kurang dari 14 ini gitu ya. Ini kayaknya kita bisa oprek gitu ya. Jadi yang inilah diganti dulu deh. Coba kalau 5x min 1 kurang dari 14 kan berarti 5x kurang dari 15 gitu ya. Berarti di sini di mana Indonesia ya? Ini pakai warna biru nih. Kalau dianya 5x min 1 kurang dari 14, berarti kan 5x kurang dari 15. Jadi x kurang dari 3 gitu ya. Lebih enak dong ini. Jadi sekarang kita punya jika x-nya kurang dari 1, maka x kurang dari 3. Nah, sekarang cara calaknya, calak itu apa ya? Cara curangnya adalah kalian cobain aja tuh. Kalau misalnya x-nya kurang dari 1, kalau misalnya x-nya kurang dari 1 tuh apa aja tuh? Berarti kayak mulai dari min 3 gitu ya, min 2, min 1 gitu ya. Nah, ini kan contoh x yang kurang dari 1. Gitu kan? Nah, apakah angka-angka ini selalu gitu ya? Apakah angka-angka ini selalu lebih kecil dari 3? Iya dong. Nah, jadi ini benar. Ulangi ya. Kalau misalnya x-nya kurang dari 1, berarti kan angka-angkanya itu kan kita coba pikir-pikir. Oh, kalau kurang dari 1 berarti kan bisa 0, bisa 1, min 2 gitu ya. Yang gampang-gampang aja. Kalau kurang dari 1 pasti kurang dari 3 atau enggak? Tuh, buat pertanyaan kayak gitu. Terus kayak mikir, oh ya, 0 kan kurang dari 3. Min 1 kurang dari 3. Min 2 juga kurang dari 3. Oh iya, bener lah ya. Ya udah bener. Gitu. Jadi itu cara calaknya gitu. Cara curangnya adalah kita coba cacanya satu-satu. Terus masukin gitu. Jadi misalnya kita ambil yang ada di sini, ini biasanya disebut sebagai zoomnya. Maaf ya. Nah, jadi biasanya ini disebutlah sebagai premis ya. Kalau dosennya Pak Teo ya, Pak Teo Tuan Kota ini bilangnya premis ya. Ini itu konklusi. Nah, jadi pastikan bahwa premis kalian itu selalu memenuhi konklusi. Gitu ya. Atau lebih gampang bilangnya gini aja deh. Kita bicara himpunan ya. Jadi kan ini kan kita punya suatu himpunan gitu ya. Ini hapus dulu nih. Ini yang lebih expert lagi ya. Nah, misalnya kan kita punya himpunan ini kita sebut himpunan A. Nah, yang konklusinya itu kita sebut sebagai himpunan B. Nah, kalau implikasi benar, kalau implikasi itu benar gitu ya. Nah, maka haruslah apa? Maka himpunan A harus lebih, bukan harus lebih, salah. Himpunan A harus merupakan himpunan bagian ya dari himpunan B. Gitu. Di SMP, SMA kan ada diagram Venn gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya diagram Venn gitu ya, gini bentar, bikin dulu. Shot gitu ya, ajaib banget. Nah, ini yang kecil ini. Nah, ini himpunan A. Nah, himpunan B-nya itu harus lebih gede dari himpunan A. Anggaplah kayak gini. Tuh. Nah, ini himpunan B-nya. Gitu. Jadi himpunan A harus dari himpunan B. Jadi ini intinya benar. Gitu ya. Kak, cuman kalau dosennya suruh jelasin yang benar-benar gimana, Kak? Aku nggak bisa jelasinnya. Intinya cara formalnya gimana, Kak? Tapi sebenarnya jujur aja ini jarang banget masuk ujian. Sangat jarang gitu ya. Ini jarang banget masuk ujian gitu ya. Kalau kuis oke lah gitu. Kalau ujian jarang gitu ya. Cuma nggak tahu nanti cara kalian. Nah, cara formalnya kan udah dibilang kan, dibuktikan dari kiri ke kanan. Oke, coba nih kita buktikan ya dari kiri ke kanan nih. Ini cara yang benar nih. Ya. Jadi review dulu. Jadi kalau cara haramnya kita caca aja tuh satu-satu tuh. Misalnya x kurang dari 1. Oh, x kurang dari 1 0, min 1, min 2. Ke konklusi.
Min 1 kurang dari 3 nggak? Oh iya ya. 0 kurang dari 3 nggak? Oh iya ya, benar ya. Ya udah benar. Itu cara curangnya gitu ya. Cara gampang lah. Kalau misalnya PG gitu kan yang nggak butuh argumen. Nah, cuman kalau misalnya butuh argumen gimana, Kak? Nah, gini cara jawabnya. Jadi kan cara argumennya adalah kita harus buktikan dari kiri ke kanan. Nah, jadi kalian harus buat si premis sama kayak konklusi. Ya bukan mirip sih, sama lah, mirip lah. Gitu ya. Nah, sekarang kan tadi kita punya premisnya apa? 5x lagi. X kurang dari 1. Kita kan mau ubah dia, convert dia, ya ini kan kita mau convert dia jadi 5x min 1. Nah, berarti kan caranya gimana tuh supaya jadi ada 5x min 1-nya? Berarti kan pertama-tama nih. Nah, ya ini biimplikasi, nanti kita jelasin ya. Biimplikasi itu sebenarnya mirip aja, sebenarnya sama-sama dengan sih. Jadi yang nggak terlalu beda lah. Jadi biimplikasi itu mirip dengan sama dengan. Cuma nanti untuk jelasnya biimplikasi itu apa sebenarnya nanti kita lanjut. Nah, jadi berarti kan ini 5x kurang dari 5. Gitu ya. Nah, berarti di sini 5x dikurangi 1. Kalau misalnya kirinya kurang 1, kanan juga harus kurang 1 dong. Nah, berarti 5x kurang dari 4. Nah, terus kalian nanti berpikir, Kak, ini kan 5x min 1 kurang dari 4. Yang ini 5x min 1 kurang dari 14. Salah dong, nggak sama. Nah, implikasi nggak bilang kalau kiri, nggak bilang kalau harus sama persis. Implikasi bilang apa? Implikasi bilang benar kalau dia himpunan bagian. Gitu kan? Sekarang nih, pertanyaan nih ke kalian. Misalnya nih, karena ada kotak nih ya. Jadi 5x min 1 ini kita gampangnya bikin kotak gitu ya. Kotak. Nah, gitu ya, bikin kotak gitu. Misalnya kotak. Kalau si kotak lebih kecil dari 4, pasti lebih kecil dong dari 14. Ya dong? Karena kan 4 lebih kecil dari 14 nih. Ini bayangannya gini. Nah, itu kan 5x min 1 kurang dari 4. 5x kurang 1. Jadi anggaplah kotak kurang dari 4. Berarti si kotak berapa? 3, 2, 1, 0, bla 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 ke bawah gitu ya. Nah, kalau dia aja udah lebih kecil dari 4, ya udah pasti lebih kecil dari 14 dong. Ya enggak? Cuma yang jadi masalah gini. Kalau misalnya nih, misal. Itu jelek amat. Nah, misal si kotak kurang dari 16. Nah, ini kalian harus bertanya-tanya nih. Kalau kotaknya kurang dari 16, sedangkan dianya mintanya kotak kurang dari 14. Nah, mulai nanya-nanya tuh kalian tuh. Kalau si kotak 15 gimana ya? Tuh salah nih, bisa-bisanya salah ini kan. Kalau kotaknya 15 kan bisa aja, sah aja kan? Ya enggak? Nah, gitu. Jadi kalau dia karena dia 4 pasti kurang dari 14, ya udah. Berarti si kotak juga kurang dari 14. Nah, kemarin kan di bootcamp kan ada dibilang kan kalau kalian jawab itu juga harus sistematis. Gitu kan? Nah, jadi gini, kalian tulisnya gini. Perhatikan bahwa ini cara jawabnya ya, cara jawab yang benar ya, yang diterima dosen gitu. Perhatikan bahwa n dengan 5x kurang dari 5, 5x kurang dari 1 kurang dari 4. Karena 4 kurang dari 14, maka berdasarkan sifat transitif, maka berdasarkan sifat transitif 5x min 1 pasti lebih kecil dari 14. Nah, ini cara menjawab yang betul gitu ya. Cuma kan kita kan agak menyimpang dikit lah ya gitu ya. Nah, jadi itu cara jawab yang betul ya. Ini yang approvable ya. Jadi ini cara menjawab yang terima. Ya, ini cara menjawab ujian ya, cara menjawab ujian itu. Cuma kalau nggak ujian ya bodo amat lah ya. Ini cara menjawab ujian. Karena kalau ujian sistematika menulis kalian itu juga dinilai itu. Ya. Oke. Ini contoh implikasi yang benar gitu ya. Kak, misalnya kalau aku misalnya nih ketemu yang ini tadi kan kotak kurang dari 4, yang si makanya juga kurang dari 4. Itu benar nggak, Kak? Ya udah benar. Berarti intinya kalau kiri sama kanan dua-duanya dicocokin sama ya udah benar gitu. Cuma ada case atau kasus yang mereka mau menjebak kalian. Nah, kayak gini kan kalau kalian kan ini kan sangat menggoda gitu. Wah, ini kurang dari 4.
Ya ini kurang dari 14. Oh, salah berarti. Nggak gitu mainnya. Implikasi mainnya, apalagi sekali lagi diingatkan, implikasi mainnya di himpunan bagian. Gitu. Kalau dia kurang dari 4, pasti kurang dari 14. Ya, itu implikasi. Contoh implikasi yang benar. Nanti kita coba lihat implikasi yang salah gimana. Oke? Jadi ini contoh pertama. Oke, untuk contoh pertama dulu, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya? Oke, aku coba lanjut dulu ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, Kak, contoh implikasi yang salah itu gimana? Dan ngebuktinya gimana, Kak, kalau salah, Kak? Nih, contoh kedua. Contoh kedua, jika X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1. Nah, ini benar atau salah? Spoilernya adalah ini adalah yang salah. Cuma kalian tahu nggak salah di mana? Coba pakai cara 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 curang aja deh. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini salah? Gak ada? Kalau nggak ada, apa yang jawab? Tanya sendiri, jawab sendiri, gitu kan? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini salah? Yang contoh kedua. Nih, nih. Pakai tips tadi kan? Oh, kalau ini satu. Caca, teman-teman. Oh iya, kalau ada satu. Nah, kalau X-nya -1, -1 kuadrat 1. Apakah 1 kurang dari 1? Salah dong. Ulang. 0 kurang dari 1? Ya. 0 kuadrat kurang dari 1? Benar. Oke. -1. -1 kurang dari 1. -1 kuadrat kurang dari 1 enggak? Kurang dari 1? Enggak kan? Nah, ya udah salah. Gitu. Jadi tips cara tadi, cara mencaca tadi itu sangat berguna untuk kalian kalau misalnya pertanyaannya PG ataupun ya cuma disusun benar saja tanpa argumen. Itu ampuh banget lah, gitu ya. Tinggal dicaca aja teman-teman. Jadi ini jawabannya salah ya. Ini biar bagus katanya. Cuman Kak, kalau misalnya soal ujiannya kayak gini, gimana aku ngebuktiin dia benar atau salah Kak? Secara yang dosen kamu suka. Ya terserah sih. Kalau kalian mau ingin menyenangkan diri sendiri kalian, menyenangkan diri sendiri kalian atau mau menyenangkan dosen kalian ya. Kalau saya sih tidak mau yang menyenangkan dosen saya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu nih, oh jadi kita sudah coba-coba, oh salah nih. Nah, kalau salah, enggak sesusah yang benar. Kalau salah kan kalian harus buktikan, kalau benar kan harus dibuktikan dari kiri ke kanan. Kalau salah, itu membuktinya gimana? Membuktikannya cukup ambil satu penyangkal. Kak, penyangkalnya apa? Cukup ambil satu yang salah. Contoh nih, kalian mau ambil berapa nih? Nah, jawabnya gini, pakai warna hitam. Gitu ya. Nah, misal, untuk, jawabnya gini, untuk X sama dengan -2, maka X kuadrat sama dengan 4. Ya, di mana 4 itu lebih besar dari 1. Ya udah, maka pernyataan salah. Itu, ya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih dengan cara coba-coba tadi, oh salah, gitu kan? Ya udah, kalau salah, cukup ambil satu penyangkal, buktikan kenapa dia salah. Itu. Dia kan bilang X kuadratnya kurang dari 1, tapi ini kejadiannya lebih gede dari 1, ya udah salah. Itu contoh jawabnya. Cuman nggak tahu yang nggak detail-detail mana benar atau salah gimana gitu ya. Tapi ya udah intinya caranya begitu. Gitu ya. Atau saya juga suka cara apa? Saya suka cara begini juga sih. Gitu. Tapi yang kalau cara ini kalian harus bisa pertidaksamaan. Gitu ya. Atau aku coba di eh, yang implikasi yang benar aja. Gitu ya. Tadi kan kita punya X kurang dari 1 sama X kurang dari 3. Nah, gitu kan? Kalian buat aja guys bilangan. Kalau misalnya yang SMA jago pertidaksamaan. Ini kan guys bilangan nih, ini 1, ini 3. Oke?
Ya kan? Nah, kalau X kurang dari 1 kan berarti A-nya gini nih. Nih, A-nya gini. Kalau X kurang dari 3 berarti kan A-nya gini. Nah, jadi yang X kurang dari 3 tuh harus melingkupi yang X-nya kurang dari 1. Nanti kan ketemu hasilnya atau irisannya kan yang sebelah sini nih. Tuh, berarti benar. Nah, tadi kan ini salah nih. Kenapa salah? Nah, kita coba cek menurut garis bilangan gitu ya. X kurang dari 1 sama X kuadrat kurang dari 1. Nah, hati-hati X kuadrat kurang dari 1 tuh kalau kita sederhanain jadi gini. Nah, nanti dijelasin kenapa jadi gitu ya. Nanti kita lanjutkan di ketidaksamaan. Cuman kalau kita gambar garis bilangannya kan gini nih. Ini min 1. Ini 1 gitu ya. Nah, X kurang dari 1 itu kan ini. Tapi yang min 1 sampai 1 itu cuma segini. Tuh. Ya kita logika aja lah. Yang X kurang dari 1 kan dia lebih justru X kurang dari 1 itu justru melingkupi yang X kuadrat kurang dari 1. Beda sama yang ini. Kalau ini kan jelas tuh X yang kurang dari 3 kan lebih gede tuh. Kalau kita lihat secara gambar gitu kan, lebih menutupi, melingkupi gitu ya. Kalau yang bawah ini dia malah di tengah-tengah. Si X-nya itu malah lebih gede. Ya udah salah. Gitu. Jadi bisa juga pakai garis bilangan. Gitu ya. Oke, untuk dua contohnya ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya atau mungkin malu-malu, ya kita lanjutin dulu ya. Tenang aja untuk PDF ini nanti akan dikirimkan untuk kalian ya. Gitu, tenang aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas biimplikasi, gitu ya. Biimplikasi gimana? Biimplikasi nggak ada contoh soalnya sih jarang. Cuman kalau biimplikasi intinya bilangnya gini. Jadi biimplikasi itu kalau kita mau bilang gampangnya, biimplikasi itu sebenarnya kayak implikasi yang bolak-balik. Oke. Nah, itu contoh kejadiannya gimana, Kak? Contohnya itu di ini. Uh, jika N genap, maka N kuadrat genap. Ya dong? Ini kan benar nih. Contoh, misalnya kan 2 kuadrat kan 4 genap. 4 kuadrat 16 genap juga. Nah, cuma kalau aku balik, kalau jika N kuadrat genap, maka N genap, ini juga benar dong? Ya enggak? Benar juga kan? Oke? Nah, karena benar juga, jadi kan anggaplah si N genap ini sebagai P. Ya. Sedangkan si N kuadrat genap ini sebagai Q gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya P implikasi Q, ya ini implikasi ya. Implikasi itu kayak panah tapi ada 2 garis gitu ya. Jadi kalau P implikasi Q benar dan Q implikasi juga benar gitu ya. Nah, maka ini baru disebut sebagai apa? Biimplikasi. Gitu. Atau kalian bisa tulis sebagai P biimplikasi Q. Itu ya. Aduh, kehapus ya. Itu. Jadi itu contoh biimplikasi gitu ya. Nggak akan terlalu dibahas. Nah, kalau biimplikasi jarang soalnya. Cuma itu pengetahuan kalian aja tuh, untuk biimplikasi gitu ya. Oke? Nah, selain implikasi dan biimplikasi, sebenarnya ada kalimat kuantor. Cuman kalimat kuantor ini akan lebih enak dijelasinnya kalau kita ngebahas soal. Nah, jadi aku bakal bahas soal coba di sini yang dari tutorial bab 0. Ini tutorial ini nanti kalian bakal dapat soal tutorial ini dari dosen ya, bukan kami yang buat ya. Ini tuh FMIPA ITB ya. Bukan dari kami gitu ya, FMIPA ITB. Nah, kita coba ambil yang 3 ini nih. Ya, yang ini nih. Jadi ada logika satu lagi yang namanya kalimat kuantor gitu ya. Nah, terus dulu nih di sini. Oke, jadi ada namanya
kalimat kuantum. Nah, jadi kalimat kuantum itu ada untuk setiap sama satu lagi terdapat. Oke, Kak, gimana cara mainnya gitu ya? Nah, ya kita ke sini. Oke. Nah, jadi di sini kita coba cek yang D. Yang D bilang untuk setiap bentar. Untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y sehingga X kuadrat plus 1 kurang dari Y. Nah, jadi yang D ini mau bilang apa? Untuk setiap bilangan real X, artinya apa tuh setiap bilangan real X? Mau X-nya berapapun, ada Y. Sehingga Y itu lebih besar dari X kuadrat plus 1. Oke, kebayang nggak? Ulang ya. Jadi mau bilangan X-nya berapapun, ada bilangan lain Y, sehingga nilai Y itu lebih besar dari X kuadrat plus 1. Nah, kira-kira ini benar atau salah? Nah, kita coba. Yang ini bilang kalau ada X berapapun, ada Y, sehingga dia lebih gede. Gitu ya. Nah, kita brainstorming lagi teman-teman. Coba-coba aja. Coba, misal kalau X-nya 10. Berarti kan ini jadinya Y ini lebih gede dari 10 kuadrat tambah 1. Y-nya lebih besar dari 1. Tuh. Ada nggak nilai bilangan Y yang lebih, ada nggak bilangan yang lebih gede dari 1. Ada dong? Ya 102, 103, dan seterusnya gitu ya. Oke? Nah, kalau misalnya X-nya 100 gimana? Berarti Y 100 kuadrat tambah 1 gitu kan? Berarti ini berapa nih? 10.000 ya? 10.001. Ada nggak bilangan yang lebih gede dari 10.001? Ada dong? Kalau X-nya dibuat 10 pangkat 20 lah bisa gitu ya. Jadi Y sama dengan Y lebih besar dari 10 pangkat 40 tambah 1. Ada nggak bilangan Y-nya yang lebih gede dari 10 pangkat 41? Ada dong. Yuk ambil aja misalnya Y-nya 10 pangkat 40 tambah 2. Nah ini udah pasti lebih gede dari ini dong. Nah setelah kita lihat case by case gini, oh ya, mau X-nya berapapun, pasti ada Y yang membuat Y itu lebih besar dari X kuadrat plus 1. Gitu kan? Nah, jadi untuk yang D, ini benar. Ya, karena kita udah kulik tuh. Mau X-nya kita gede sebuat gede-gede apapun, pasti ada Y yang lebih besar dari itu. Gitu. Nah, yang salah itu kalau mau yang salah itu misalnya yang E. Kan kita harus benar yang salah juga ya. Nah, yang E coba kita baca. Terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat plus 1 kurang dari Y. Nah, ini agak dibalik nih. Jadi yang E ini mau bilang ada Y sehingga mau X-nya berapapun itu pasti dari Y. Nah, jadi yang E ini mindsetnya beda. Kalau tadi kan yang D itu kan untuk setiap dulu baru terdapat. Kalau E ini dia terdapat dulu baru untuk setiap. Gitu kan? Nah, sekarang dia tuh mau bilang apa sih sebenarnya? Terdapat bilangan real Y. Jadi cuma dia kan kalau terdapat itu kan berarti cuma ada satu aja gitu kan. Satu aja cukup. Dia terdapat gitu ya. Nah, ya misalnya dia jadi yang soal E ini mau bilang apa? Mau bilang kalau dia tuh bahwa ada Y gitu ya, yang segede gaban gitu ya, misalnya 10 pangkat 100 gitu ya, yang bisa jamin kalau dia nggak mungkin lebih kecil dari X kuadrat plus 1. Ulangi. Atau kita ke soal aja deh. Misalnya aku mau tetepin Y-nya 10. Oke? Nah, berarti kan X kuadrat plus 1 kurang dari 10 gitu ya. Oke? Nah, berarti di sini X kuadrat kurang dari 9. Nah, kalau X kuadrat kurang dari 9, ada nggak X yang bisa membuat ini ada nggak X yang bisa membuat ini lebih gede dari 9? Oh, banyak banget dong. Ya nggak? X sama dengan 4 aja sudah cukup kalau mau membuktikan ini salah dong. Karena kan tadi si soal bilang ada Y, sehingga dijamin mau X-nya berapapun, nilai Y itu akan selalu lebih besar dari X kuadrat plus 1.
Nah, sekarang kalau Y-nya 10 aja, itu ada tuh penyangkal tuh. Bisa ambil 4, bisa ambil 5. Kak, itu cuma 10 Kak, kurang gede. Ya udah ambil aja Y-nya 10 pangkat 100 gitu kan. Mau lebih gede kan? Oh, misalnya. Berarti kan ini X kuadrat plus 1 gini kan? Nah, berarti X kuadrat 10 pangkat 1 kurang 1. Gitu. Nah, Kak, nggak ada Kak X yang bisa ngalahin ini. Wah, ada aja. Pilih aja X-nya berapa. Pilih aja X-nya 10 pangkat 51. 10 pangkat 51 dikuadratin kan udah 10 pangkat 1. Gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita mencoba mencacah gini, berarti nggak ada nilai Y yang bisa jamin bahwa apa? Bahwa dia selalu lebih besar dari setiap bilangan X kuadrat plus 1. Nah, jadi yang ini salah. Gitu ya. Nah, sampai yang F. Sampai yang F kita buka sesi pertanyaan. Karena ini kayaknya agak baru lah. Gitu ya. Kalau jika maka mungkin ada yang mungkin SMA yang ngilangnya ada yang enggak. Tapi kalau secara kurikulum 13 sudah tidak ada lagi materi itu ya. Eh, Oke. Nah, lanjut yang F. Yang F bilang terdapat bilangan real Y. Sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat plus 1 kurang dari, lebih dari sama dengan Y. Nah, jadi yang si soal F mau bilang apa lagi dia nih? Oh, ada Y yang menjamin mau X-nya berapapun, nilai X kuadrat plus 1 nilai X kuadrat plus 1 itu akan pasti lebih besar sama dengan Y. Kira-kira ada nggak? Nah, itu yang perlu kita bahas. Gitu ya. Nah, sekarang lihat teman-teman. Ya, lihat suatu bukan keunikan sih. Nah, nilai X kuadrat plus 1 ini pasti apa teman-teman? Pasti positif. Karena dia mau X-nya berapapun, mau nol, mau negatif, mau positif sekalipun, nilai sesuatu yang dikuadratkan kan pasti jadi positif. Positif tambah positif malah makin positif gitu ya. Jadi X kuadrat plus 1 ini saya berani jamin positif gitu ya. Atau definit positif. Begitu. Nah, karena dia definit positif, tadi kan si soal mau bilang X kuadrat plus 1 lebih gede sama dengan Y. Nah, si soal mau bilang apakah ada Y yang bisa jamin kalau nilai Y-nya ada yang bisa selalu lebih kecil dari X kuadrat plus 1. Gitu. Ya, kalau gini mah ada. Gitu. Kok ada, Kak? Ya, coba kita ambil aja. Ambil Y-nya 0. Ambil Y-nya 0. Nah, berarti kan ini X kuadrat plus 1, 0. Nah, sekarang tanya tanya sama Kak, ada nggak nilai X yang bisa menyangkal ini salah? Coba. Katanya, oh negatif Kak misalnya. Ya enggak juga kan, min 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2. 2 lebih besar dari 0, benar? Oh iya ya, negatif kan dikuadratin ke positif. Coba 0 Kak. 0 kuadrat tambah 1, 0. 0 kuadrat, 0. 0 tambah 1, 1. 1 lebih gede dari 0. Ya udah, benar juga. Oke, artinya apa? Artinya kita ada suatu nilai Y yang bisa jamin mau X-nya berapapun, gitu ya, mau X-nya berapapun. Nah, ini dijamin kebenarannya. Beda kayak yang E. Yang E ini ada Y 10. Tapi misalnya ambil Y-nya 10. Tapi dia nggak bisa jamin bahwa semua nilai X kuadrat ini kurang dari 9. Ambil aja misalnya X-nya 4, X-nya 5. Oh, dia salah. Kalau ini kalian mau ambil X-nya berapa supaya salah? Nggak ada kan? Ya udah benar. Itu cara berpikirnya ya mungkin agak susah lah ya karena baru juga. Jadi gitu sih. Nah, itu namanya kalimat kuantum dan kalimat kuantum gitu. Tapi tenang aja, materi ini jangan masuk ujian gitu ya. Biasanya masuknya di kuis. Ya, di kuis lah biasanya gitu. Mentok-mentok gitu ya. Jadi tenang aja, nggak terlalu yang gimana juga. Tapi ya kalian harus tahu juga gitu. Terutama penting anak-anak MIPA gitu ya yang mau masuk mater atau gimana gitu. Tapi ini ada di soal tutorial. Ini jadinya lebih mengasah logika kalian aja gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Sebelum dilanjutin? Oke, nggak ada nanya ya. Oke, kalau ada yang mau nanya langsung motong aja. Oke?
Nah, dengan begitu bab 0.1 udahlah, udah cukup selesai lah. Itu aja lah yang mau dibahas. Nggak usah banyak-banyak lah. Nah, sekarang kita masuk yang suka hitung-hitungan. Nah, ini kita masuk ke yang hitung-hitungannya, yaitu pertidaksamaan. Gitu ya. Nah, sebelum mau membahas pertidaksamaan, mau bahas dulu notasi selang. Ya. Jadi, nanti di kuliah di ITB, gitu ya, kalian tidak lagi tulisnya kayak SMA gimana ya? Jelasinnya ya. Nah, sebelum mau masuk ke pertidaksamaan, mau jelasin dulu soal notasi selang namanya. Nah, notasi selang ini apa, Kak? Nah, notasi selang tuh gini. Dicatat ya, karena ini membantu kalian banget loh. Nah, Kak, misalnya aku ada X kurang dari A. Nah, dulu kan kalian kan diajarkan oleh guru-guru kalian, oh ya, untuk buat himpunan penyelesaian, terus sama dengan, terus kurung kurawa, X, di mana X, gimana ya? Aku juga lupa nih, saya udah lama nggak nulis. Oh, enggak, kayak gini. Jadi, X gitu kan, terus ada gini, X kurang dari 1, X elemen real. Nah, di ITB tidak lagi begini, teman-teman. Nah, di ITB tidak lagi pakai gini. Ini buanglah jauh-jauh. Gitu ya. Kak, gimana Kak cara menulisnya? Lebih gampang nulisnya. Ya, nulisnya gini. Jadi kalau teman-teman ada X kurang dari A, teman-teman nulisnya gini. Kurung minta hingga, koma A. Nah, gini tulisnya. Ya, oke? Terus kalau misalnya X lebih gede dari A, nulisnya gimana Kak? Oh, gampang. A sampai tak hingga. Jadi koma itu menyatakan sampai gitu ya. Nah, terus lanjut lagi. Misalnya Kak, kalau misalnya X kurang dari sama dengan A. Nah, ada sama dengannya. Intinya, kalau ada sama dengan, tidak boleh menggunakan kurung lengkung. Pakailah kurung siku. Jadi yang ini kurung lengkung gitu ya. Nah, yang ininya kurung siku gitu ya. Kak, kenapa ini kurung lengkung gitu kan? Ya karena minta hingga tuh istilahnya kayak bukan bilangan gitu. Jadi kayak kurung lengkung aja gitu. Ya dia kalau kayak mau gampang, nggak mau banyak nanya, ya hafalin aja gitu ya. Hafalin gitu ya. Nah, kalau gini ya udah ya. Jadi kurung siku. Jadi kurung ini ada maknanya gitu, nggak sembarangan. Gitu ya. Nah, terus Kak, kalau misalnya dia di antara gimana? Kalau di antara lebih enak lagi tuh. Jadi misalnya gini. Nah, itu tulisnya ya udah. Berarti kan ini A, B. Gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya ada sama dengan, ya udah ikutin aja. Pokoknya di mana ada sama dengan, di situ ada kurung gitu ya. Oke? Nah, itu notasi selang yang akan kita pakai. Nah, pertidaksamaan di ITB, ya mirip-mirip dengan pertidaksamaan di SMA. Gitu ya. Nih, ada contoh soalnya nggak ya? Dulu. Hmm. Oke, ini. Nah, contoh nih. Yang 19, yang mana yang A nih? Misalnya yang A. Oh, 2 min 7 X min 5. X 7 kurang dari X min 5. Ya udah dong, kayak biasa dong. Pindah-pindah ulas aja kan. Berarti jadi ini X kurang dari 2. Nah, dia jawabnya maka himpunan penyelesaiannya adalah minta hingga, koma 2. Gitu. Jadi langsung aja gitu. Pakai namanya notasi selang. Gitu ya. Mungkin satu lagi contoh ambil yang agak susah yang D lah ya. Nah, yang D. Yang D itu 3 4x plus 7 sama 15. Nah, kalau kayak gini kan kita usahain supaya si X-nya jadi jomblo gitu ya. Nah, berarti kalau mau bikin jomblo gimana betul? Langkah pertamanya.
Setiap ruas kita kurangi 7 kan, supaya yang si ininya hilang nih, supaya 7-nya hilang kan. Jadi setiap ruas kita kurangi tuh 7. Nah, berarti kan kalau dikurangi 7 kan jadinya minus 4, ini 4x, ini jadi 8. Oke? Selanjutnya apa? Selanjutnya bagi semua dengan 4. Berarti min 1 x 2. Nah, maka himpunan penyelesaian dalam notasi selangnya gimana? Min 1,2. 2 ya kurung lengkung. Begitu ya. Nah, itu contoh untuk penggunaan notasi selang. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan yang lebih spesial gitu ya. Misalnya nomor 20 itu kita bekerja dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, step by step mengerjakan pertidaksamaan kuadrat gimana? Nah, kita tulis dulu ya di sini ya. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi kalau pertidaksamaan kuadrat, Kak, gimana sih Kak ngeliatin dia pertidaksamaan kuadrat atau enggak? Ya gampang. Pertama, lihat tuh. Tapi ini ada X pangkat 3 juga ya, kurang aja juga dia. Ya, dia pertidaksamaan kuadrat lah ya. Atau segala macamnya ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ini yang A nih, X kuadrat kurang dari 9 lebih kecil, lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, berarti kan ini ada X kuadrat, ada pertidaksamaan. Ya udah, berarti pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Nah, step by step mengerjanya adalah pertama, ini bentar. Ya, yang pertama, pastikan salah satu ruas 0. Oke. Yang kedua, lakukan pemfaktoran. Oke. Yang ketiga, cari pembuat 0. Ini step by stepnya ya. Yang kalau tidak samaan kuadrat. Nah, terus yang 4, baru buat garis bilangan. Dan yang terakhir baru tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, kita ambil contoh soal ya, biar ada langsung penerapan tuh. Contohnya yang B, X kuadrat min 4X minimal lebih besar sama dengan 0 di sini. X kuadrat minus 4X minus 5, 0. Oke, kita cek. Pastikan salah satu ruas 0. Apakah sudah 0? Sudah. Lakukan pemfaktoran. Baik. Nah, lakukan pemfaktoran kan? Ayo. Sehingga apa faktoran nih? Udah lupa semua. Berarti kan kalau gini kita harus cari yang berapa dikali hasilnya minus 5 gitu ya. Yang ditambah hasilnya jadi minus 4. Itu dong? Berarti kalau gini, benar nggak sih soalnya? Oh ya benar ya. Berarti kalau gini berapa sama berapa tuh yang bagus ininya? Berarti minus 5 sama 1 ya. Oke. Berarti kita dapat tuh minus 5 sama 1. Ini hapus. Jadi, ini kalau ada dosen ini harus pakai sama dengan sih. Kalau enggak tuh kena ngomel. Jadi ini berarti X minus 5 X plus 1 gitu ya. Kurang dari 0. Bukan sama dengan sih gini. Oke. Nah, terus selanjutnya cari pembuat 0 ya kan? Yuk, jadi pembuat 0-nya apa aja nih? Pembuat 0-nya X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan minus 1. Oke? Ini naikin aja lah. Kenapa aku tahu bawah ya? Oh ini ya, X1-nya 5 atau X2-nya minus 1. Oke? Nah, sekarang buat garis bilangannya. Gitu ya, buat garis bilangan sebentar. Ini kayak gini. Ini min 1, ini 5. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau misalnya dia tidak ada tanda sama dengan, ini kan nggak ada sama dengan nih. Cuma lebih besar doang. Nah, kalau gitu, setiap di sini karena harus beli bulatan kosong, kosong, kosong. Kalau ada sama dengannya gimana? Kalau ada sama dengannya dibulatin. Oke? Nah, sekarang kita mau nentuin plus minusnya gimana? Nah, cara nentuin plus minus paling gampang adalah seperti anak TK gitu ya. Anak SD lah. Coba aja nih, misalnya nih, yang ini kan ada 3 bagian nih. Yang ada bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiga. Gitu kan? Nah,
yang bagian ketiga nih misalnya, ambil misalnya X-nya 10. Nah, 10 masukin dia ke sini. 10 kurang 5, 5, 10 tambah 1, 11. Oh, 11 kali 5, 55. 55 positif dong. Isi taruh label positif. Oke. Nah, terus yang tengah-tengah tuh misalnya berapa? 2. 2 kalau dimasukin 2 kurang 5 min 3. Min 3. Min 3 kali 2 tambah 1 3. Berarti min 9 tuh. Kalau min 9 negatif atau positif? Negatif. Udah masukin negatif. Ya. Sama kalau kalian mau ngecek ini itu positif. Nah, karena tanda kalian itu minta yang lebih gede dari 0, ambil yang positif. Berarti yang positif ini kan ini sama yang nih, gitu kan? Jadi himpunan penyelesaian kalian apa tuh? X kurang dari min 1. Berarti gimana nulisnya? Ini kan digabung sama 5 sampai tak hingga. Gitu. Ya ini jelek banget nih tak hingganya nih. Sebentar. Nah, min tak hingga. Oke, gitu ya. Digabung sama 5 sampai tak hingga. Itu. Nah, nanti dosen kalian, nggak semuanya juga sih. Pasti ngajarnya gini, teman-teman. Ya, nih, saya sama saya. Jadi mereka tidak akan ngajarin gitu. Mereka ngajarnya gini. Oh ya, eh, ada tuh X min 5. Terus ada X plus 1. Nah, ini salah. Bener deh. X minus 5, X plus 1. Nah, mereka akan buat garis bilangan gini, teman-teman. Nih, gini. Nah, gitu ya. Oke? Nah, terus mereka akan cari pembuat nolnya nih. Jadi saya pembuat nolnya di sini. Oke, misalkan di sini misalnya ini kan sebentar. Misalnya ini pindahin dulu biar bagus simetris gitu kan. Ya. Nah, jadi misalnya di sini min 1, di sini 5. Gitu ya. Nah, tadi kan kita tahu nih. Nah, sekarang lihat nih, X min 5. X min 5 itu akan bernilai negatif kalau dia coba X min 5 itu akan bernilai negatif kalau dia X-nya lebih kecil dari 5 kan? Ya dong. Berarti dia hanya akan positif di sini, teman-teman. Di bagian sini sama sini negatif. Gitu kan? Nah, terus kalau X plus 1, dia akan negatif kalau X-nya kurang dari min 1 kan? Jadi ini min, ini positif, ini positif. Nah, sekarang kaliin. Minus kali minus, itu kan positif. Minus kali plus, ini negatif. Plus kali plus plus. Nah, ini yang akan diajarkan dosen kalian. Kalau memang dosen kalian suka banget gitu ya sama ini. Suka banget sama yang kayak teori-teori gitu, pasti diajarnya gini, teman-teman. Gitu. Nah, itu diajarin gini. Nah, itu kenapa bisa plus minus plus itu kenapa dari situ. Cuma kalau tekan ya kayak orang bodoh lah ya, masukin aja angkanya, hajar gitu ya. Oke, sebenarnya gitu alasannya. Ya, lanjut lagi nih misalnya yang mana ya? Yang D lah, yang D. X kuadrat plus 9 X kuadrat plus 9 lebih besar dari 6X. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya X kuadrat plus 9 lebih gede sama dengan 6X. Nah, kita cek nih kan. Nah, pastikan salah satu luasnya 0. Gitu kan. Bentar, ini katanya ada yang nanya. Coba baca dulu ya. Bentar. Permisi. Jika X sama dengan 5, hanya jika angka 25 sama dengan X. Itu termasuk implikasi bukan ya? Termasuk implikasi bukan ya? Kita lihat, mikir dulu. Sebenarnya enggak juga sih. Nah, ini kan jadi perbincangan juga kan. Kalau misalnya X-nya 5, angka 25 sama dengan 5, iya benar. Cuman kalau misalnya
kita bicara statusnya bilangan kompleks ya bisa juga gitu. Nanti kan mungkin yang suka matematika kan nanti akan belajar bilangan kompleks gitu, bilangan imajiner gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, kita bicara bilangan kompleks, nah itu salah. Tapi kalau misalnya implikasi ya boleh-boleh aja sih bilang gitu. Cuman nggak akan ada yang implikasinya gini. Biasanya implikasi itu ada ketidaksamaannya gitu. Biasanya ya, gitu. Biasanya ada ketidaksamaannya gitu. Jadi implikasi ya benar implikasi. Ya kalian cek aja berlaku nggak bolak-balik gitu ke kanan dan kanan ke kiri gitu ya. Nah lanjut dulu. Nah ini kan belum nol nih. Usahain dulu jadi nol. Nah x kuadrat minus 6x gitu ya. 6x tambah 9 lebih gede dari nol. Nah berarti kan ini jadinya x minus 3 kuadrat. Ya dong? Difaktorin. Nah, sekarang dibuat kan bilangannya kan? Buat apa? 3 dong. Buat 0, 3. Nah, karena ada sama kan? Buatlah lingkaran penuh ini gitu ya. 3. Nah, tinggal tentuin positif negatif. Ambil X yang 4 misalnya. Oke, maaf. Kalau misalnya X yang 4 kan berarti positif ya. Kalau ambil X yang 0 gimana? Yang sebelah kiri 3. X yang positif juga kan? Ya udah. Kalau gitu gimana tuh? Ayo. Semua positif kalau gitu. Ya. Nah, kita kan di sini yang ambil yang lebih gede gitu ya. Bentar, matiin dulu. Nah, dia kan mau yang lebih gede, berarti ngambil yang positif. Ya udah, kalau gitu mah berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real. Nah, Kak, kalau misalnya semua bilangan real ditulis dalam notasi selang gimana? Tulisnya gini, minta hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi semua himpunan bilangan real di sini gitu ya. Nah, untuk yang E sama F ini idenya bisa dikerjain sendiri nanti. Idenya yang misalnya yang E ya, yang E itu ini bisa ada faktor X semua nih. Jadi X-nya bisa dikeluarin, jadi X kuadrat minus 3X tambah 2. Nah, ininya bisa difaktorin lagi kan. Jadi X dikali dengan X minus 1, X minus 2. Nah, gitu. Nah, kalian kalau gini buatlah garis bilangnya 3 kan. Ada 0, 1, 2. Cek plus minusnya masing-masing. Gitu, kurang lebih ya. Nah, itu bisa dikerjain sebagai bahan latihan. Nah, karena kita akan masuk lagi ke ketidaksamaan yang ya. Ketidaksamaan berikutnya yang sering ditanya juga tuh biasa adalah ketidaksamaan rasional. Jadi kalau di ITB kayaknya cuma namanya di ketidaksamaan kuadrat sama ketidaksamaan rasional. Nah, jadi ketidaksamaan rasional sebenarnya sama aja sih. Oh, sama mutlak ya, lupa saya. Ini mah gampang lah. Yang rasional dulu aja. Nah, bentar itu gimana? Nah, ketidaksamaan rasional itu eh gini, intinya adalah pertama salah satu ruasnya 0, salah satu ruas 0. Oke. Terus buat dalam pecahan. Terus cari buat 0 sama yang keempat apa ya? Garis bilangan. Ya lah, tinggal tentunya himpunan penyelesaiannya. Contoh ya. Soalnya mana nih? Oh yang ini deh, benar. Udah lama nggak melihat soal ini soalnya. Ya, ini yang mutlak bisa lah yang mutlak. Itu nanti aja lah. Kita coba ini dulu. Kita fokusin dulu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ambil contoh misalnya soal yang mana? Yang mana ya? Yang mana? Yang mana? Bentar, bentar. Nih, yang A. Tuh, yang A tuh enak, enak, enak banget tuh udah disajiin. Gitu ya. Jadi yang A itu X min 4 per X tambah 2 lebih gede sama dengan 0. Oke? Nah, kalau udah bentuk pecahan gini, udah langsung aja teman-teman. Cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya apa aja tuh? 4 sama min 2. Nah, cuma yang jadi perhatian teman-teman adalah apa? Jadi yang jadi perhatian adalah bahwa dalam pecahan gitu ya. Bentar, ini hapus dulu cuy.
pecahan gitu ya. Penyebut tidak boleh nol. Gitu ya. Ini haram ya, hukumnya haram Woi, woi, ya. woi. Ini hukumnya haram. Nggak boleh ya. Janganlah kalian dia tidak boleh terlibat pembagian dengan nol gitu ya. Nah, jadi di sini gambar guys bilangan dulu. Ini gambar guys bilangan. Oke. Terus kan berarti di sini ada min 2. Di sini ada 4 gitu kan. Nah, jadi di sini lihat nih teman-teman. X plus 2 kan jangan X plus 2 itu salah. Lihat dulu nih, ini ada sama dengan nih. Oh, kata Kak Eva tadi kalau ada sama dengan dibulatin semua. Jadi ini aku bulatin, ini aku bulatin. Nah, hati-hati ya. Di tidak sama nasional, cara main kita tidak seperti itu. Ya, yang dibulatin hanya yang 4 doang. Kenapa? Karena kalau 0 di pembilang masih boleh. 0/4 0. Tapi kalau 4/0, ayo. Nah, kita coba brainstorming ya teman-teman ya. Ayo, siapa yang bilang 1/0 tak hingga? Ayo, siapa? Apakah ini benar? Nah, intinya kalau kenapa kita nggak berbagi dengan nol, Kak? Apakah matematika semalas itu enggak, gitu ya? Karena kalau kita terlibat dengan pembagian dengan nol, akan muncul inkonsistensi terhadap sistem bilangan yang udah dibuat jauh-jauh hari, ya. Kak, inkonsistennya gimana, Kak? Gitu kan? Ya, gini. Kalau misalnya kalian bilang 1/0 itu tak hingga, oke, gitu kan? Kalau gitu, 2/0 berapa? Oh, tak hingga juga, Kak. Oh, tak hingga sama tak hingga. Sama. 1/0 sama dengan 2/0. Oh ya, ini nolnya bisa aku coret. Sort. Wih, 1 sama dengan 2. Waduh. Ya, nah, ini jadi inkonsisten itu adalah sistem yang udah dibuat. Karena 1 nggak mungkin sama dengan 2 gitu kan. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh membagi dengan 0. Ya, begitu. Gitu ya. Karena kalau kalian membagi dengan 0, banyaklah hal-hal keajaiban yang bisa kalian buat gitu ya. Ya, banyak lah yang bisa kalian buat gitu ya. Nanti kita coba lihat ya, kenapa pembagian dengan 0 itu nggak boleh. Jadi ada motivasinya juga lah. Nah, jadi X plus 2 ini nggak boleh nol ya. Jadi ini buat kosong aja. Nah, lalu kalau kalian coba masukin 5 bla bla bla, ini saya jamin ya ini positif negatif positif gitu ya. Coba aja ya. Karena dia mau ambil yang lebih besar, ambil yang positif, gitu kan? Berarti himpunan penyelesaiannya minta hingga sampai minus 2 digabung 4 sampai tak hingga. Oke? Gitu. Lanjut yang mana ya? Yang C lah, yang C. Yang B coba bisa kerjain sendiri coba. 3/2x min 1 lebih gede sama dengan 2/x. Oke. Nah, intinya kan salah satu ruas harus 0. Karena nggak 0, kita pindahin ruas. Jadi ini 3/2x min 1 minus 2/x. Nah, oke. Ini x kali 2x min 1. Jadi yang sama yang penyebut kan. Jadi berarti ini akan jadi 3x minus 2 kali 2x min 1 gitu kan. Itu sama dengan 0. Kita panjangin. Jadi ini minus x tambah 1 per x kali teman-teman. Tinggal buat garis bilangan. Garis bilangannya di mana ya? Di sini aja. Ayo cek apa aja pembuat nolnya. Ada 1, 0 sama setengah. Ada 0, ada 1, ada 0, ada setengah, ada 1. Gitu ya, bentar. Ini ada setengah, ada 1. Oke? Lihat ada sama dengan. Oke, berarti satunya kita tebelin. Tapi cuma 1 doang ya. Karena yang 2 ini dia berada di bawah. Berarti penyebutnya nggak boleh 0. Nah, kita coba cek tanda. Kalau misalnya ambil 2, ambil 2, dia jadi apa? Negatif, positif. Coba lihat. Min 2 tambah 1, min 1. Yang banyak 2 kali 3. Berarti negatif ya? Oke, berarti ini negatif. Terus lanjut. Yang mana ya? Yang gampang. Yang paling kiri dulu bisa ambil min 1. Kalau min 1, gimana nih? Positif, atasnya positif, bawahnya positif juga ya.
Berarti ini positif. Oke. Nah, misalnya kalau setengah sama satu ambil berapa ya? Ambil 3/4 ya atau gimana ya? Ya, itu ambil lah. Ambil angka aja gitu kalau teman-teman. Ya kalau mau pakai cara yang kayak dosennya juga boleh, terserah kalian yang lebih nyaman. Cuma kalau kami kan lebih sukanya langsung masuk aja gitu. Nah, ini dijamin aja lah ya. Saya jamin ini pasti selang-seling sih. Intinya teman-teman, kalau misalnya kalian tidak menemukan kuadrat gitu ya, itu pasti selang-seling lah. Percayalah. Nah, makanya tadi yang ini nggak selang-seling kan? Karena ada kuadratnya gitu. Intinya kalau ada kuadrat dia tandanya nggak berubah. Jadi dari plus tetap plus, minus tetap minus. Tapi kalau dia nggak ada kuadrat gitu ya, nggak ada pangkat, ya udah dari plus tetap minus gitu ya. Oke. Nah, jadi ambillah yang positif. Jadi ambil yang positif gimana nih? Yang ini ya, yang ini sama yang ini. Oke. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya apa teman-teman? Himpunan penyelesaiannya adalah minta hingga sampai 0, kemudian digabung dengan setengah, koma, satu. Jadi satunya kurung siku karena sama-sama dengannya. Oke, gitu ya untuk ketidaksamaan rasional. Untuk ketidaksamaan mutlak nanti kita coba bahas nanti kapan-kapan gitu ya. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi yang ini udah selesai lah, lumayan setengah lah gitu ya. Ini kita bahasin dua ini. Nah, oke. Apakah ada yang mau bertanya? Evan, sorry tadi ada yang mau nanya Kak Evan. Di kolom chat udah ada. Gimana ya, Son? Pertanyaannya, jika X sama dengan 5, hanya jika akar 25 sama dengan X itu termasuk implikasi bukan ya Kak? Oh, jadi yang tadi udah ya, Son ya? Tadi udah aku jawab kok. Oke, terima kasih Kak Evan. Oke, ada lagi yang mau nanya? Atau udah ngerti semua? Tuh, nah ini sedikit sedikit jokes. Sedikit jokes lah ya. Sedikit jokes gitu ya. Nih, sedikit jokes untuk kalian gitu ya. Nah, jadi inkonsistensi kalau kita membagi dengan nol itu bukan hanya terjadi di matematika, teman-teman, tapi di kehidupan juga gitu. Nah, gimana? Aku lupa cara triknya gimana ya. Oh, gini. Katanya kan kalau kata orang ya, kalau kita belajar katanya sih, kalau belajar kan katanya gagal. Ya dong, belajar itu jadinya tidak gagal lah, bodoh ya kan. Nah, tidak gagal ya katanya gitu ya. Ini pernah lihat yang kayak ini. Jatuh, bentar. Tidak gagal katanya kan gitu ya. Kalau orang belajar kan katanya nggak mungkin gagal lah gitu kan ya. Nah, terus satu lagi nih, bentar. Terus katanya kalau orang nggak belajar, katanya gagal ya katanya. Nah, sekarang kita mau buktiin nih, kalau orang yang nggak belajar itu juga bisa tidak gagal gitu ya. Bukan, kita mau buktiin kalau orang belajar itu gagal. Nah, sekarang gini, kalau kita jumlah ini gimana? Berarti belajar gitu ya. Ini kita main-main aja. Nih, sama dengan tidak gagal. Gagal. Tuh, terus kan kalau kalian yang jago MTK kan, oh ini belajar bisa difaktorin Kak, bisa gitu kan main-main. Nih, gini kan? Ini main-mainnya. Sesi passing. Ini gagal. Nih, gini kan? Oh ya Kak, kiri kanannya bisa dicoret Kak, ini Kak. Oh dicoret kan? Sat. Oh udah belajar gagal. Hehe. Nah, kenapa bisa jadi inkonsistensi juga karena mencoret satu plus tidak itu juga sama aja kayak kita mencoret nol gitu.
Jadi kayak 1 plus tidak tuh ya kita bisa bilang 0, ya ada sih buktinya. Tapi yang penting kalau kita oprek dari ini ya dia 0 gitu ya. Jadi inkonsistensinya bukan hanya sampai di matematika aja, tapi di kehidupan juga inkonsistensi gitu ya. Jadi dia nggak boleh membagi dengan 0 ya teman-teman. Jadi yang masih punya mindset bahwa 1/0 itu tak hingga, jauh-jauh ya. Jadi 1/0 itu yang benar apa Kak? Jadi 1/0 itu eh, memang sih secara limit, misalnya kalau kita bilang ya limit misalnya x menuju tak hingga gitu ya, dari 1/x ini benar 0, tapi kalau ada limitnya. Tapi kalau salah, limit x menuju 0, menuju 0 pokoknya tak hingga sih, 0 dari 1/x. Nah ya ini ya tak hingga ya boleh lah kalian bilang gitu ya. Nah tapi kalau misalnya bukan dalam konteks limit, nilai 1/0 itu tak hingga, tak hingga lagi, nilai 1/0 itu tidak terdefinisi, atau bahasa Inggrisnya undefined ya, tidak definisi dia nggak boleh bagi nol, nggak boleh. Oke gitu ya. Oke, nggak ada yang mau nanya, daripada yang mau nanya mungkin ditunggu lah ya sampai jam 17 berapa ya, 17 lah, biar angka cantik gitu. Ada yang mau Izin nanya? izin mau nanya Kak Evan. Ya mangga. Ini terkait sama persamaan kuadrat. Tadi kan Hmm? cara nyelesainnya ya kita faktorkan, lalu kita cari hasil penyebut nolnya, lalu kita cari notasi selangnya. Nah, kan ada beberapa kasus kalau misalnya pemfaktorannya itu nggak ada hasilnya. Kita pakai rumus kuadratik ini. Kuadratik yang X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, Hmm? itu cara nyari notasi selangnya gimana, Kak? Itu aja. Terima kasih. Oke, lumayan bagus pertanyaan, kita coba bahas ya. Nah, memang benar ada beberapa persamaan yang kita nggak tahu gitu ya, kita nggak bisa pastiin gitu ya, karena harus pakai rumus ABC itu benar. Contohnya yang paling gampang apa ya, misalnya gini deh, x kuadrat minus 2x min 4 gini, oke. Ini nggak bisa difaktorin dong, ayo siapa yang bisa faktorin ini, saya kasih 1 juta sekarang di tempat. Nggak ada kan? Nggak bisa kan, yang bisa faktorin ya, jadi hilang 1 juta saya. Nah jadi kan ini nggak bisa difaktorin nih. Nah, kalau gini gimana caranya? Benar pakai rumus ABC. Cuman kalau kami, dan tolong biasakan pakai persamaan kuadrat sempurna. Karena nanti kalian banyakkan manipulasinya di persamaan kuadrat sempurna ya, atau kuadrat sempurna gitu ya. Nah, Kak, cara mau kuadrat sempurna gimana? Aku orang mudeng gitu ya, ngerti gitu ya. Nah, buatan ngetos gitu kan. Nah, jadi gimana caranya adalah kita bagi dua. Yang dibagi dua apa? Yang dibagi dua ini yang tengah-tengah nih. Ayo, 2 bagi 2 berapa? Ayo, anak SD. 2 bagi 2 1. Jadi tulisnya x minus 1 kuadrat. Oke, nah sekarang pengetahuan kita adalah x minus 1 kuadrat itu adalah x kuadrat min 2x tambah 1. Oke, nah supaya kalau dia mau kita bikin minus 4, berarti ini harus minus 5 dong. Ya nggak, supaya muncul min 4-nya kan? Ya kan? Soalnya kan kalau sampai sini doang kan, berarti kan cuma x kuadrat min 2x tambah 1. 1 kurang 5 jadinya minus 4. Gitu ya. Jadi kita kasih minus 5. Nah, jadi di sini x min 1 kuadrat. Nah, gini kan. Terus difaktorin tuh. Bukan difaktorin, diakalin kiri kanan. Jadi x min 1 gitu ya. Plus minus angka 5. Sebenarnya jangan buat gini sih. Jangan gini dulu ya. Bentar. Pakai sama dengannya aja dulu teman-teman. Jangan pusing lah. Ini sama dengan, ini sama dengan. Ini ya, kita kan mau nyari akar-akarnya nih kalau bukan difaktorin tuh. Nah, ini kan kalau gini kan berarti jadinya x minus 1 dengan plus minus akar 5. Jadi x12-nya adalah 1 plus minus akar 5. Ya udah, ini adalah pembuat nol kalian. Jadi nanti di garis bilangan buatlah gitu ya. Aduh, ini nggak ke jadi lain lagi. Nggak pakai ini ya. Nah, jadi kan ini 1 minus akar 5. Yang ini 1 tambah akar 5 dong. Ya dong, kan plus plus jadi positif dong pasti. Nah, ini kan gini. Udah. Nah, kalian coba aja. Gitu. 1 plus akar 5 tuh berapa sih? Ya, akar 5 itu sekitar 2 komaan lah ya. Udah ambil aja 10 ya gede. Misalnya ambil 10 misalnya. Masukin tuh 10 ke sini. Coba hitung. Kalau
masukin 10, 100, kurangi 20, kurang 4. Oh, kasih positif. Gitu kan. Jadi kalau banding jamin sih saya banding jamin ini plus minus plus. Ya udah, kalau misalnya dia mintanya yang lebih gede dari 0, ambil 2 ini. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 0, ambil yang ini tengah. Beres. Ya, jadi kalau lebih besar dari 0, ya udah ambilnya berarti himpunan penyelesaiannya minta hingga, 1 minus akar 5 digabung 1 tambah akar 5, tak hingga. Nah, yang ini kalau misalnya lebih kecil dari 0, himpunan penyelesaiannya adalah 1 minus akar 5, 1 tambah akar 5. Gimana? Menjawab nggak? Gimana? Jawab, Kak. Makasih. Jadi Oke. untuk beberapa kasus kuadratik formula itu nggak bisa ya. Kita harus pakai pemfaktoran. Bisa. Kalau mau pakai silakan gitu. Cuman kalau kami kayak nanti juga kalau kalian nanti dapat elips gitu, ya bisa sih kalau mau pakai rumus ABC, ya mangga ya. Coba sok kita coba ya terakhir ya. Gimana lo? X 1,2 rumusnya apa? Yo, masih ingat nggak? Minus B plus minus akar diskriminan. B. Akar diskriminan ya, makasih yang tadi. Akar diskriminan per min B plus min 2A. Nah, lama nggak pakai ini. Ya udah. Jadi ini kalau mau masukin rumus tadi apa? Data dulu kan? Coba A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 4 gitu kan? Ya udah masukin. Berarti ini jadinya 2 plus minus akar apa nih? B kuadrat 4 minus 4 kali minus 4. Oke. Per 2 gitu ya. Oke. Jadi sini 2 plus minus akar 20 dong. Per 2. Nah, akar 20 bisa diubah jadi apa? Akar 20. 2 akar 5 dibagi 2. Oke. Jadi ini berarti adalah 1 plus minus akar 5. Tuh, sama ya. Jadi udah dapat nih. Ini pembuat nolnya. Udah tinggal gambar aja di garis bilangan, beres. Cuman kalau aku saranin pakailah kuadrat sempurna karena nanti kalian banyak juga yang pakai manipulasi ya, kuadrat sempurna gitu nanti di jauh-jauh hari ya sesudah bab-bab ini tuh banyak gitu yang memerlukan. Jadi ya sebenarnya opsional sih. Saya enaknya gimana? Tapi ya terserah. Ya, bisa kok pakai ABC. Gitu ya intinya ya. Oke, jawab ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Atau ya dicukupin lah ya, dicukupin. Oke, mungkin kalau itu sekian. Mungkin akan dilanjutkan sama sesi dokumentasi. Mungkin bisa diserahin ke Hansen sama Atrisa. Aku stop share dulu. Yuk, teman-teman semua yang bisa on cam, kita on cam dulu buat sesi dokumentasi hari ini. Sebentar aja kok teman-teman semua yang bisa on cam, kita on cam ya. Ya, tunjukin lah muka-muka kalian yang kasep-kasep, yang gelis. Ya kan? Nggak tahu lah bisa bahasa Sunda, bodoh lah. Adalah. Ya. Yuk, aku tunggu sampai 5:23 ya. Yuk, teman-teman semua, ini di slide-slide yang lain belum pada on cam. Mari kita on cam sebentar. Sekian detik aja, teman-teman semua. Ya, kita mulai kali ya dari slide 1. Ya, tersenyumlah semua. 1, 2, 3. Ntar aku cek dulu ya. Ya, kita next ke slide 2. Ini ada 6 slide ya, nggak tahu teman-teman di mana. Jadi tersenyumlah selalu. 1, 2, 3, senyum. Yuk, next ke slide 3. Yuk, 1, 2, 3, senyum.
Itu ide bagus tuh. Ada yang ngasih emot karena dia nggak bisa on cam. Ini slide 4 nih. Kita lanjut ke slide 4. Slide 4-nya kosong ya guys. Tidak ada umat gitu. Itu tertutup semua. Ya gak apa-apa lah. 1, 2, 3. Ya next lagi. Slide 5. 1, 2, 3. Yuk slide terakhir. Udah selesai. Slide 5 doang ternyata. Oke, udah semua mungkin. Kak Evan mau menutup pertemuan kali ini. Ya, intinya yang udah datang makasih ya. Tingkatkan semangatnya. Jangan di awal aja, tenang aja. Nanti kami minggu akan ada terus ya. Nanti abis ini fisika apa kimia, Tes? Kimia. Oh, biasanya minggu depan ada kimia. Ini ikutin aja gitu. Jadi kalian tiap harinya ditemani sama eduklas lah, nggak bosan gitu ya. Healing-healing lah, belajar tipis-tipis gitu ya. Oke, mungkin itu aja deh aku. Makasih ya yang udah perhatiin dari awal sampai akhir. Ditunggu di minggu-minggu depan. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Ya, sama-sama, sama-sama. Terima kasih Boleh teman-teman keluar semua. ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih teman-teman.